Salam, saudara-saudaraku yang kekasih. Senang bertemu dengan Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada minggu yang berbahagia ini dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan 50. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan dengarkan sabda-Mu. Marilah Tuhan memberikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mendengarkan dengan penuh seksama dan memahami artinya. Bersabdalah Engkau, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50, saya akan bacakan kepada kita, demikian sabdanya. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hal yang paling penting dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki satu ketetapan yang dapat kita pegang dengan baik. Ketetapan itu adalah pengenalan terhadap firman Allah yang merupakan sumber hidup dan sumber kebenaran yang akan menerangi jalan hidup kita. Ketika kita mempunyai kebenaran yang datang daripada Allah, firman-Nya itu, maka kita dapat berjalan dan kita senantiasa berjalan dalam terang. Kita tidak tersandung dan kita dapat mengetahui yang mana yang benar,
yang mana yang salah, dan kita dapat memilih jalan yang terbaik di antara jalan yang akan kita lalui itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, penulis kitab Markus mengatakan, hendaklah engkau mempunyai garam di dalam kehidupanmu. Garam yang dimaksud tentu adalah sesuatu yang akan memberikan kepada kita kenikmatan, rasa, dan juga yang membedakan dengan kehidupan yang tak berasa itu. Kita ketika memiliki garam, kita dapat menghindari kehambaran, ketidakadaan rasa. Kita memiliki yang mampu memberikan kepada kita sesuatu yang menikmati apa yang kita akan alami dan nikmati di dalam kehidupan ini. Hidup ini adalah hidup di mana kita akan terus belajar tentang kasih sayang Allah kepada kita. Kita belajar bagaimana Allah yang menjadi panutan kita, yang menjadi Allah yang akan kita ikuti dan kita amalkan apa yang dikatakannya kepada kita. Dan kita boleh di dalam satu kesatuan yang besar itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Kita mengenali yang mana menjadi bagian daripada persekutuan dengan Allah, yang mana yang merupakan di luar persekutuan dengan Allah. Hal itu pernah dikatakan oleh murid-murid. Yohanes bertanya kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yohanes berpikir bahwa memang itu adalah tindakan yang terbaik. Kalau bukan dari antara murid-murid, tidak boleh menggunakan nama Yesus. Seolah-olah kawanan yang menggunakan nama Yesus hanyalah mereka saja. Orang lain di luar itu tidak boleh menggunakannya. Tetapi kita dengarkan kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku." Yesus mengatakan bahwa orang yang menggunakan nama Yesus adalah mereka yang percaya kepadanya. Dan mereka yang percaya kepadanya meskipun belum di dalam kategori murid-murid itu, belum di dalam kelompok murid-murid itu, mereka tetap adalah murid-murid. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang juga diperkenankan untuk melakukan tugas-tugas memuliakan Yesus melalui pemberitaan dan mujizat-mujizat. Yesus berkata, "Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Siapa yang di pihak kita, dia pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti kita lakukan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang menentang, sesuatu yang berlawanan, sebab dia menggunakan percayanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mengingatkan agar kita memiliki hati yang dapat melihat kebenaran itu dengan sangat jelas, supaya kita tahu bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang yang percaya karunia untuk menyampaikan firman-Nya, karunia untuk berbicara tentang kebenaran, karunia
untuk melakukan mujizat-mujizat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Pada ayat selanjutnya, Yesus mengatakan agar kita memiliki satu pengetahuan yang bisa membedakan yang mana yang benar. Dan untuk melakukan kebenaran itu, karena kita ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Dia katakan tentang hal ini dengan belak-belakan, bahwa ketika kita memiliki garam, maka kita bisa memberikan rasa kepada setiap orang. Arti keberadaan kita sebagai garam akan memberikan rasa yang nikmat kepada setiap orang. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya, dia tidak akan menyesatkan orang-orang lain di dalam kehidupan ini. Apabila dia menyesatkan, Tuhan mengatakan lebih baiklah baginya diikatkan tali kilangan pada lehernya dan kemudian ia dibuang ke laut. Dalam hal ini, Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak betapa bahayanya hal menyesatkan itu. Tetapi mengapa dia menyesatkan adalah karena dia tidak memiliki kebenaran di dalam hidupnya. Tidak memiliki firman Allah seperti garam di dalam hidup ini. Dia tidak memiliki garam itu, sehingga dia tidak menjadi teladan yang memberikan contoh kepada orang lain. Justru dia melakukan kehidupan yang sembarangan, hal-hal yang jelek, bahkan dia menyesatkan orang dengan cara-caranya, baik cara berpikirnya maupun cara kehidupan sehari-hari dalam tingkah lakunya. Jangan kamu menyesatkan. Jika kamu menyesatkan, kamu lebih baik diikatkan batu kilangan itu ke lehermu dan ditenggelamkan ke laut. Mengapa begitu beratnya hukuman yang diberikan kepada orang yang menyesatkan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu menyesatkan ini dapat dilakukannya kepada satu orang, sekelompok orang, bahkan semua orang. Satu hal saja yang dikatakannya yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka banyak orang akan berdosa oleh karena perkataannya itu. Terutama tentu adalah orang-orang besar, para pemimpin, tokoh-tokoh yang terkenal. Ketika dia mengatakan sesuatu perkataannya, dan perkataan itu adalah perkataan yang salah dan menimbulkan penyesatan, maka kita bisa bayangkan dia akan menyesatkan banyak orang. Bahkan dia boleh menyesatkan sekelompok besar orang-orang, karena mereka melihat tokoh besar ini, pemimpin besar ini telah berkata sesuatu yang menyesatkan mereka, yang mungkin mereka kira ini adalah perkataan-perkataan yang benar karena diucapkan seorang tokoh, seorang pemimpin. Di dalam hal ini dikatakan lebih baiklah dia supaya dia diikatkan batu pada lehernya dan dibuang ke laut. Karena penyesatan yang dilakukannya itu akan membawakan kebinasaan kepada banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, berhati-hatilah untuk berkata hal yang tidak benar atau yang bersifat menguntungkan pribadi sendiri, yang mungkin hal-hal tersebut dianggap orang kebenaran dan kemudian dia justru menyesatkan banyak orang. Jangan berkata untuk kepentingan dirimu, jangan berkata untuk keuntungan dirimu, dan jangan mengambil kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan keteladanan yang salah sepanjang engkau hidup, terutama bagi para pemimpin dan orang-orang yang dikenal di dalam kerohanian, pekerjaan sebagai orang-orang yang membimbing kerohanian seseorang. Jangan engkau melakukan hal yang salah, sebab engkau dapat menyesatkan banyak orang. Jikalau tanganmu
yang telah menyesatkan. Dikatakan lebih baik penggallah tangan itu. Sebab lebih baik masuk ke dalam surga dengan satu tangan daripada dengan utuh kedua tangan dibuang ke neraka. Ini menunjukkan bahwa ketika tangan yang bersalah dan kita memenggalnya, maka orang lain belajar untuk berbuat baik, belajar untuk berbuat kebenaran, belajar untuk insaf atas kesalahannya, supaya orang lain pun boleh belajar bahwa kebenaran itu sangat penting, lebih penting daripada keutuhan tubuh kita. Jikalau tangan yang bersalah, penggallah. Kemudian dikatakan juga, jikalau kaki menyesatkan, penggallah. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan oleh karena kita begitu luar biasanya ingin melakukan sesuatu, sehingga dengan tergesa-gesa kita melaksanakannya. Sebagaimana dikatakan, jikalau kakimu yang melakukannya. Kita begitu cepat melangkah untuk melakukan dosa. Penggallah kakimu itu, karena lebih baik engkau hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Kemudian lagi dikatakan, lebih baiklah engkau mencungkil matamu satu yang menyesatkan itu daripada bermata dua utuh tetapi dicampakkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena kita akan memberikan contoh kepada orang banyak terhadap kebenaran itu. Ketika kita mencungkil mata oleh karena mata telah menyesatkan kita, maka setiap orang akan melihat bahwa kita sadar kita telah melakukan salah, dosa, dan orang lain pun tidak melakukan hal yang sama. Dikatakan itulah sebenarnya patron, gambaran daripada garam yang memberikan warna kepada hidup ini. Hidup yang memberikan keteladanan, sehingga ketika kita melakukan kesalahan, lebih baik kita menghakimi diri kita sendiri untuk kita menghakimi, menjatuhkan hal yang buruk kepada diri sendiri, daripada kita tidak menghakimi diri kita, sehingga kita akhirnya menjadi teladan yang buruk bagi orang lain ketika kita bersalah, tetapi tidak menghakimi diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah garam kita, inilah warna hidup kita. Ketika kita bersalah, akui kesalahanmu. Bahkan lebih baik engkau menghakimi dirimu, menghukum dirimu, agar itu menjadi teladan bagi orang banyak, untuk mereka tidak lagi menuruti sebagaimana engkau telah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang mendatangkan segala hal yang sebenarnya semuanya mempunyai konsekuensi terhadap orang lain, orang banyak itu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari pikirkan untuk kita ada di dalam satu persekutuan dengan Tuhan, sehingga kita mempunyai satu model di dalam pelayanan kita. Salam.